kami terutama dengan tetangga-tetangga kita ingin selesaikan semua masalah. Ada masalah, kadang-kadang masalah garis perbatasan. Masalah ini adalah warisan dari kolonialis. Kabar mengejutkan datang dari perairan utara Kalimantan Timur, sebuah keputusan kontroversial dari Malaysia, memantik gelombang panas di kedua negara. Menteri Luar Negeri Malaysia, dalam pernyataan resminya, tiba-tiba memutuskan untuk mengganti nama Laut Ambalat menjadi Laut Sulawesi dalam peta resmi negeri jiran tersebut. Sepintas, mungkin terdengar sepele sekadar perubahan nama. Namun bagi Indonesia, langkah ini bukan sekadar permainan kata, melainkan sinyal serius yang menyentuh wilayah, kedaulatan dan harga diri bangsa. Laut Ambalat selama puluhan tahun menjadi titik panas diplomasi dan militer antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini bukan hanya kaya akan sumber daya laut, tapi juga memiliki potensi minyak dan gas yang menggiurkan. Tidak butuh waktu lama bagi Jakarta untuk bereaksi. Pemerintah Indonesia langsung menggelar rapat darurat di Kementerian Pertahanan, melibatkan pejabat tinggi TNI AL, Kementerian Luar Negeri, dan bahkan intelijen militer. Sumber-sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa rapat itu berlangsung hingga larut malam, dan hasilnya keputusan tegas. TNI Angkatan Laut akan memperkuat patroli di seluruh wilayah Ambalat, kapal-kapal perang kelas Sigma, fregat, hingga KRI dengan kemampuan anti kapal selam, mulai berlayar menuju titik-titik strategis yang berdekatan dengan perbatasan maritim Malaysia. Namun di balik sorotan publik terhadap patroli ini, ada satu pergerakan senyap yang membuat situasi makin memanas. Sejak 1 Agustus lalu, sebuah sistem rudal balistik pertama milik Indonesia, hasil pembelian dari Turki telah resmi mendarat di tanah air. Rudal ini disebat-sebat memiliki jangkauan ratusan kilometer, bahkan sanggup menjangkau target di luar batas negara jika diperlukan. Penempatannya pun bukan kebetulan, Tenggarong, Kalimantan Timur. Lokasi yang secara geografis sangat dekat dengan Laut Ambalat. Banyak pengamat pertahanan bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan logistik atau sinyal bahwa Indonesia siap mengambil langkah lebih keras? Media internasional mulai melirik isu ini. Beberapa analis di kawasan Asia Tenggara bahkan menyamakan ketegangan ini dengan krisis Laut Cina Selatan versi mini. Namun melibatkan dua negara yang selama ini dikenal sebagai saudara serumpun. CNN, Al Jazeera, hingga media Singapura mulai memberitakan pergerakan armada laut Indonesia di Kalimantan. Mereka menyoroti bahwa kehadiran rudal balistik ini bisa mengubah dinamika keamanan di wilayah tersebut. Bagi Indonesia, Laut Ambalat bukan hanya soal batas wilayah, tapi simbol kedaulatan. Sengketa ini memang sudah terjadi sejak awal 2000-an, ketika peta Malaysia menunjukkan Ambalat sebagai bagian dari wilayah mereka. Meski sudah beberapa kali dibicarakan lewat jalur diplomasi, tensi di lapangan tak pernah benar-benar padam. Bahkan pernah ada insiden di mana kapal perang kedua negara saling berhadapan dalam jarak dekat, hanya terpisah ratusan meter. Kali ini, langkah Malaysia mengganti nama wilayah di peta mereka memicu gelombang emosi di Indonesia. Di media sosial, tagar Ambalat harga mati langsung trending. Banyak warganet menyerukan pemerintah untuk tidak hanya berdiplomasi, tetapi juga menunjukkan kekuatan militer. Ini soal kehormatan negara, bukan sekadar garis di peta. Tulis seorang pengguna Twitter yang retweet ribuan kali. Patroli laut yang dilakukan TNI AL bukan patroli biasa. Kapal-kapal yang dikerahkan membawa persenjataan lengkap dari meriam otomatis, rudal anti kapal, hingga sistem radar canggih untuk memantau pergerakan di seluruh perairan. Bahkan, ada laporan bahwa kapal selam kelas Nagapasa juga mulai melakukan manuver diam-diam di sekitar wilayah itu. Manuver kapal selam ini jelas mengirim pesan, Indonesia siap memantau dan bertindak tanpa terdeteksi. Namun, yang membuat suasana makin dramatis adalah keberadaan rudal balistik yang kini ditempatkan di Tenggarong. Rudal ini, menurut sumber militer, memiliki kecepatan hipersonik dan akurasi tinggi. Meski belum pernah digunakan dalam operasi nyata, uji coba di Turki menunjukkan kemampuannya menghantam target sejauh ratusan kilometer dengan margin kesalahan sangat kecil. Penempatan di Kalimantan Timur bukan hanya strategis untuk menjangkau Ambalat, tetapi juga bisa mencakup sebagian besar wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur. Pemerintah Indonesia memang tidak secara terbuka mengaitkan penempatan rudal ini dengan konflik Ambalat. Namun bagi pengamat militer, sinyalnya jelas.
Ini adalah bentuk deterrence atau pencegahan. Dengan kata lain, pesan yang ingin disampaikan adalah, kami tidak mencari masalah, tapi jika kalian memaksakan diri, kami siap. Di sisi lain, Malaysia mencoba meredam situasi. Dalam konferensi pers di Kuala Lumpur, juru bicara Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan bahwa perubahan nama Laut Ambalat menjadi Laut Sulawesi hanyalah bagian dari pembaruan peta nasional dan tidak dimaksudkan untuk memicu ketegangan. Namun, pernyataan ini tidak banyak dipercaya di Jakarta. Seorang anggota DPR dari Komisi 1 mengatakan bahwa alasan Malaysia itu tidak masuk akal dan justru terkesan menguji batas kesabaran Indonesia. Sementara itu, di Ambalat sendiri, nelayan-nelayan lokal mulai merasakan dampak ketegangan ini. Beberapa di antaranya mengaku melihat kapal perang lebih sering melintas, lengkap dengan helikopter yang berpatroli di udara. Biasanya kami hanya lihat kapal patroli kecil. Sekarang kapal besar lewat tiap hari, kata seorang nelayan asal Pulau Sebatik. Aktivitas militer yang meningkat ini memang membuat sebagian warga merasa lebih aman. Namun ada juga yang khawatir konflik bisa benar-benar pecah. Isu ini juga merembet ke ranah politik domestik. Oposisi menekan pemerintah agar bersikap lebih keras. Sementara pihak pemerintah mencoba menyeimbangkan antara diplomasi dan kekuatan militer. Presiden sendiri dalam pernyataan singkatnya mengatakan bahwa kedaulatan adalah harga mati dan Indonesia akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindunginya. Di media internasional, analis mulai memperkirakan skenario terburuk. Beberapa menyebut bahwa jika ketegangan ini tidak dikelola dengan hati-hati, potensi bentrokan militer terbuka lebar. Apalagi dengan keberadaan rudal balistik, situasi bisa berkembang jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Menariknya, penempatan rudal balistik di Tenggarong bukan hanya mengamankan Ambalat, tapi juga menjadi uji nyali bagi sistem pertahanan Indonesia. Dengan teknologi baru dari Turki, ini adalah kali pertama Indonesia memiliki kemampuan serangan jarak jauh yang cukup signifikan. Bahkan beberapa negara tetangga mulai menghitung ulang jarak aman mereka. Singapura, Filipina, dan bahkan Australia ikut memantau situasi ini dengan saksama. Di balik layar, diplomasi tetap berjalan. Ada kabar bahwa jalur komunikasi antara Jakarta dan Kuala Lumpur masih terbuka dengan mediator dari ASEAN yang mencoba menenangkan suasana. Namun, selama kapal perang masih berlayar dan rudal balistik tetap siaga di Kalimantan, tensi akan sulit mereda sepenuhnya. Rakyat Indonesia sendiri terbelah dalam merespons isu ini. Sebagian mendukung penuh langkah militer dan menganggapnya sebagai pembelaan wajar atas provokasi Malaysia. Sebagian lain khawatir bahwa eskalasi berlebihan bisa merugikan hubungan jangka panjang kedua negara. Apalagi dengan sejarah kerjasama yang cukup erat di bidang ekonomi dan tenaga kerja. Namun satu hal yang pasti, Laut Ambalat kini kembali menjadi panggung utama hubungan Indonesia-Malaysia, dan kali ini dengan rudal balistik di latar belakang, dramanya jauh lebih intens. Pertanyaan yang terus menggantung di udara adalah, akankah Indonesia hanya mempertahankan status quo dengan patroli atau justru mengambil langkah yang lebih agresif jika Malaysia tidak mundur dari klaim sepihaknya? Dalam dunia militer, ada pepatah, siapkan perang jika ingin damai. Mungkin inilah yang sedang dilakukan Indonesia. Tidak ada negara yang ingin berperang, apalagi dengan tetangga sendiri. Namun, ketika kedaulatan dipertaruhkan, semua pilihan ada di meja. Dan kini, Laut Ambalat menjadi saksi bisu bagaimana dua negara serumpun menguji batas kesabaran dan kekuatan satu sama lain. Jika ketegangan ini berlanjut, kita mungkin akan menyaksikan salah satu bab paling panas dalam sejarah sengketa maritim Asia Tenggara. Dengan kapal perang yang berlayar, pesawat patroli yang melintas, dan rudal balistik yang siap digunakan, Laut Ambalat bukan lagi sekadar titik di peta, adalah simbol pertaruhan harga diri dan masa depan keamanan kawasan. Dan di tengah semua ini, dunia menunggu apakah Indonesia dan Malaysia akan menemukan jalan damai, atau sejarah akan mencatat Ambalat sebagai pemicu krisis besar berikutnya di Asia Tenggara? Jawabannya mungkin akan segera kita lihat dalam minggu-minggu yang penuh ketegangan ke depan.